Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang asam lambung, apa saja gejalanya, perbedaannya dengan MAH, terus kemudian makanan-makanan apa saja yang harus kita hindari supaya asam lambungnya tidak kambuh kembali. Video ini merupakan kompilasi dari video-video sebelumnya yang membahas tentang asam lambung. Kali ini saya sajikan dalam satu video supaya teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya. Tidak berpanjang lebar, yuk kita ikuti bagaimana pembahasan lengkapnya. Gejala yang pertama adalah adanya sensasi terbakar di dada atau heartburn, biasanya setelah makan. Berbeda dengan sakit jantung, rasa sakit akibat asam lambung tidak menyebar ke lengan atau leher dan disertai dengan timbulnya rasa asam di mulut. Selain itu, nyeri dada yang terjadi tiba-tiba bukan akibat karena aktivitas fisik yang berat. Ciri yang kedua adalah timbulnya mual dan muntah. Ciri yang ketiga adalah adanya kesulitan menelan. Ciri yang keempat adanya cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan. Ciri yang kelima adalah adanya sensasi seperti ada benjolan atau hal yang mengganjal di tenggorokan. Ciri yang keenam adalah terjadi batuk secara terus-menerus atau batuk kronis. Ciri yang ketujuh, bagi penderita asma, biasanya dengan kambuhnya penyakit asam lambung yang diderita, maka sesak nafas juga akan terjadi. Nah, demikian 7 gejala kenaikan asam lambung. Apabila Anda menderita gejala-gejala tersebut, maka segeralah untuk memeriksakan diri ke dokter. Bahasan yang kedua, kita akan membahas perbedaan antara MAH dan asam lambung. Banyak beredar pemahaman di masyarakat antara penyakit MAH dan asam lambung itu merupakan penyakit yang sama. Sebenarnya apakah demikian? Penasaran? Yuk kita ikuti bahasanya pada video berikut ini. Penyakit MAH terjadi ketika lapisan pelindung yang terdapat di lambung membengkak atau meradang. MAH disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan pada lapisan lambung. Kehadiran asam lambung akan memperburuk kondisi MAH yang dialami. Adapun penyakit asam lambung atau biasa disebut gastroesophageal reflux disease, itu disingkat dengan GERD, adalah suatu kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan. GERD dipicu oleh terganggunya fungsi suatu otot di kerongkongan yang dinamakan sphincter esophagus. Sphincter adalah otot katup yang berfungsi menutup jalur atau bukaan pada tubuh. Sphincter esophagus memungkinkan makanan masuk ke lambung dan membantu menjaga agar makanan tidak kembali ke kerongkongan. Pada saat sphincter mengalami iritasi, maka katup sphincter akan rusak atau melemah sehingga cairan pencernaan akan naik kembali ke kerongkongan. Nah, terjadilah GERD. Penyebab GERD diantaranya adalah memiliki hiatus hernia, yaitu adanya bagian lambung yang menonjol masuk ke esophagus. Yang kedua, memiliki sphincter esophagus yang pendek.
kurang dari 3 cm. Hal ini menyebabkan sfinkter esophagus tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyebab yang lain adalah makan makanan yang berlemak, minuman soda, rokok, alkohol, serta obat-obatan tertentu seperti antikolinergik, nitrat, kalsium channel blocker, dan lain sebagainya. Sekarang sudah jelas ya perbedaan antara sakit MAH dengan sakit asam lambung atau GERD. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang makanan-makanan apa yang harus dihindari oleh penderita asam lambung agar asam lambungnya tidak mudah kambuh lagi. Apa saja yang harus dihindari oleh penderita asam lambung supaya penyakitnya tidak mudah kambuh? Penasaran? Yuk kita ikuti bahasanya pada video berikut ini. Makanan yang harus dihindari yang pertama adalah makanan yang berlemak tinggi. Makanan yang berlemak tinggi dapat membuat otot sfinkter pada katup kerongkongan bagian bawah melemah. Hal ini karena adanya pelepasan hormon cholecystokinin. Hormon ini yang memicu mengendurnya katup kerongkongan. Makanan yang berlemak tinggi juga sulit dicerna sehingga pengosongan lambung berjalan lambat dan dapat memicu produksi asam lambung yang berlebih. Contoh makanan minuman yang berlemak tinggi diantaranya adalah susu, gorengan, makanan yang bersantan, dan lain sebagainya. Makanan yang kedua yang harus dihindari adalah coklat. Kandungan metilsantin pada coklat juga dapat melemahkan otot sfinkter. Makanan yang ketiga adalah kopi. Kali ini kandungan kafein yang terdapat pada kopi yang dapat melemahkan otot sfinkter. Yang keempat adalah minuman yang bersoda. Minuman yang berkarbonasi dapat memicu peningkatan asam lambung. Selain itu, soda juga dapat melemahkan otot sfinkter. Yang kelima adalah makanan pedas. Makanan pedas biasanya mengandung bumbu cabai. Cabai memiliki kandungan zat kapsaisin yang merupakan bagian dari alkaloid. Kapsaisin dapat memperlambat laju sistem pencernaan sehingga meningkatkan resiko asam lambung. Selain itu dapat menimbulkan iritasi pada lapisan kerongkongan. Yang keenam adalah makanan asam. Makanan asam seperti buah jeruk atau buah asam atau makanan yang diberi campuran bumbu jeruk itu dapat menaikkan asam lambung. Yang ketujuh adalah alkohol. Alkohol dapat meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, alkohol dapat mengiritasi kerongkongan dan melemahkan otot sfinkter. Demikian tadi pembahasan tentang asam lambung. Hal yang sudah kita bahas tadi meliputi gejala-gejala apa saja dari asam lambung, terus kemudian perbedaan antara asam lambung dengan MAH ya, yang biasanya kadang orang memang sering keliru bahwa menyamakan antara asam lambung dengan MAH. Itu sebenarnya adalah merupakan dua hal yang berbeda. Kalau MAH itu disebabkan oleh karena terjadinya infeksi, sedangkan asam lambung disebabkan karena naiknya asam lambung ke kerongkongan. Tadi kita juga sudah membahas tentang apa saja makanan-makanan yang harus kita hindari supaya asam lambung yang kita derita tidak mudah kambuh kembali.
Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video menarik lainnya pada channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.